إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Silakan Pak, mohon diangkat sedikit suaranya agar bisa kami dengar dengan baik. Ya, ini dari Pak Andi. Pak Andi, silakan Pak Andi. Dari Subang. Silakan. Kemarin. Silakan Pak Andi. Saya ingin menanyakan hal yang sama seperti kemarin. Kan katanya kata Pak Ustaz beri salam ya. Iya. Ya, salawat Nabi mengandung kemusyrikan. Apakah? Baik, terputus. Sayang sekali Pak Andi di Subang terputus, Ustaz. Ada penjelasan lebih lanjut Ustaz tentang salawat hari ini? Atau kita pending dan kita berikan kesempatan yang berikutnya untuk pendengar Ustaz? Bapak ya, kalau orang yang memperhatikan tentang isi daripada salawat kamilah, ia akan dapati bahwa di dalamnya ada kalimat-kalimat yang berbau syirik. Ya, di situ disebutkan usolli salatan kamilatan wa sallimu salaman taman. Yang disebutkan di situ alladzi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil qurabu ya wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu sampai akhirnya. Yang dengan Nabi Muhammad, katanya dengan Nabi Muhammad bihi, karena alladzi ya tanhallu bihi di sini kembalinya kepada Rasulullah SAW. Iya, yang dengan Nabi Muhammad ikat semua, terlepas semua ikatan. Yang dengan Nabi Muhammad ya, maka akan hilang semua kesulitan. Dengan Nabi Muhammad SAW, ya maka akan terpenuhi semua kebutuhan. Dengan Nabi Muhammad SAW juga, ya maka ya diraih semua yang diinginkan. Kalau ya domirnya itu dengan biha, bukan bihi, allati tanhallu biha, yang kembalinya kepada solawat, maka itu benar. Artinya dengan bersalawat, ya maka akan hilang semua kesusahan, akan terpenuhi kebutuhan, maka itu betul. Tapi kalau kembalinya domirnya dengan bihi, kembalinya kepada Rasulullah, artinya dengan Rasulullah SAW, ya seakan-akan kita katakan bahwa Rasulullah SAW itu bisa menghilangkan kesusahan, ya Rasulullah SAW bisa menghilangkan memenuhi kebutuhan. Subhanallah, ya adakah perkataan seperti ini bisa diterima secara syariat Islam? Ya tentu tidak bisa. Kenapa? Karena bertabrakan dengan ayat-ayat yang tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Di antara surat Al-A'raf Allah berfirman apa? Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharran illa ma syaa Allah. Ya katakan Muhammad, ya aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya bahkan ketika ada seorang jariyah, ia berdendang, bersyair, berkata di hadapan Rasulullah, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, kami punya nabi yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Rasulullah marah sekali. Ya, Rasulullah SAW tidak suka dengan perkataan itu. Ya, karena ini jelas berbau kesyirikan, karena yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW hanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu Bapak, ya, kewajiban kita adalah bersalawat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu yang diperintahkan. Karena para sahabat tidak pernah kita mendengar bahwa mereka membuat salawat-salawat sendiri. Mereka datang kepada Rasulullah, pada mereka orang yang paling fasih bahasa Arabnya, orang yang paling mampu untuk merangkai syair-syair yang indah, bersalawat kepada Rasulullah. Tapi apa kata mereka kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ya qad arafna salam alaik, fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana tata cara bersalawat kepada engkau, wahai Rasulullah? Ya, Allahu a'lam.
Walaupun dengan demikian penjelasan ini bukan berarti penjelasan Ustaz memusyrikan mereka kaum muslimin yang masih melakukan, Ustaz ya? Tentu ini tidak ada konsekuensi ya. Iya, karena ketika kita katakan bahwa itu mengandung syirik, kemudian orang yang mengucapkannya langsung kita tuduh musyrik atau kafir, ini jelas perkara yang tidak benar. Karena ya hukuman terhadap perbuatan tidak ada konsekuensi terhadap hukuman vonis terhadap pelakunya. Makanya ketika Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ini hukuman terhadap perbuatan. Tapi apakah pelakunya langsung kita cap kafir? Tentu tidak. Sebagaimana itu ditafsirkan oleh para ulama ya. Nah.